Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juni Indra Purwanto. NIM saya 2892250 154. Prodi saya manajemen. Saya mahasiswa Pancasakti Bekasi. Saya ini menjelaskan etika bisnis. Dosen pengampu Pak Abdul. Dan saya menjelaskan etika bisnis. Etika bisnis menurut para ahli sebagai referensi tambahan berikut sejumlah definisi teori etika bisnis menurut para ahli. Josephus, etika berbisnis adalah penerapan moral dalam bidang ekonomi, utamanya industri bisnis. Muklis, menurutnya, etika yang ada di dalam dunia bisnis adalah sebuah pengetahuan seseorang tentang bagaimana cara yang ideal untuk mengelola bisnis yang berdasarkan pada norma moral secara umum. Hill and Jones, etika dalam bisnis adalah bekal bagi setiap pemimpin sebagai pertimbangan mengambil keputusan yang strategi dan berdasarkan moral. Teori etika bisnis secara umum, teori ini memang berbicara tentang bagaimana perilaku berbisnis yang baik dan sesuai dengan norma, namun ada 4 teori besar yang juga dipelajari dalam konsep tersebut. 1. Teori keutamaan memandang bagaimana seorang bersikap, perilaku atau sikap baik. Seseorang akan diciptakan watak dan karakter yang baik secara moral juga. 2. Teori deontologi menekankan tentang kewajiban seorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Misalkan, Anda bekerja dalam sebuah perusahaan dan bertugas untuk menangani pemasaran produk, maka sesuai ideologi dalam etika bisnis Anda harus melakukan spek utenom. 3. Teori hak mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapat oleh seseorang individu, sehingga jika dilihat dari segi bisnis, segala keputusan yang diambil perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. 4. Teori teonologi yang berhasil menciptakan keseimbangan dengan baik hingga pada tujuan terakhir, sehingga dalam kata lain teori ini berdasarkan konsep kebaikan. Prinsip etika bisnis. 1. Otonomi. Prinsip otonomi memandang hal tersebut sebagai wewenang perusahaan sepenuhnya, sehingga visi dan misi yang disusun membawa dampak baik pada kesejahteraan karyawan dan stakeholder perusahaan. 2. Equilibrium. Segala keputusan yang diambil juga harus seimbang. Dalam kata lain, perusahaan tidak boleh berat sebelah dalam memutuskan sesuatu, misal memberi upah sesuai kontrak dan kontribusi kerja karyawan. 3. Free will. Kesempatan rata yang bisa didapat individu. Seluruh pelaku bisnis memiliki porsi yang sama sesuai dengan potensi mereka. Tidak boleh ada batasan hanya demi kepentingan satu kelompok saja.
4. Reciprocity. Pada teori deontologi dalam etika berbisnis juga membahas tentang responsibilitas pelaku usaha. Jadi di samping menerima kehendak bebas segala perilaku atau tindakan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan. Honestly, adanya transparansi, kejujuran juga harus diterapkan dalam berperilaku. Contohnya adalah ketika melakukan transaksi jual beli produk, maka produk yang dilakukan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di perusahaan. Tidak hanya itu, contoh lain adalah pelapor. Faktor yang mempengaruhi etika bisnis, melihat banyaknya pelanggaran etika yang terjadi antara perusahaan dan stakeholder, memunculkan asumsi bahwa ada hal yang mempengaruhi etika bisnis. Berikut ini beberapa di antaranya. Faktor etika bisnis: 1. Pressure yang didapat karena persaingan kompetitor. 2. Kondisi ekonomi. 3. Kesalahan operasional. Faktor etika bisnis: 4. Pengetahuan individu dan akan etika. 5. Domain pasar yang tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Manfaat etika bisnis: meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan yang memperhatikan etika bisnis dapat membantu untuk meningkatkan citra positif mereka di pasar dan masyarakat. Perusahaan menjadi lebih terpercaya. Perusahaan yang selalu menerapkan etika bisnis bisa membuat perusahaan menjadi lebih terpercaya di mata pelanggan. Perusahaan dapat beradaptasi terhadap perubahan. Karyawan yang memiliki etika bisnis tempat kerja merupakan kunci utama dari kesuksesan perusahaan. Mereka akan memiliki pemahaman, dapat dipercaya, dapat diandalkan, memiliki motivasi, perhatian, dan juga bertanggung jawab dengan beradaptasi dengan segala posisi dan pekerjaan yang diberikan kepada mereka, menciptakan budaya perusahaan yang khas. Manfaat etika bisnis dalam inilah contoh pelanggaran etika bisnis. Contoh pelanggaran etika bisnis: menggunakan foto produk orang lain. Seringkali pelaku pengusaha yang menjual secara online menggunakan produk-produk dari penjual lain, bahkan mereka tidak memiliki izin, akan menggunakan foto produk dari penjual aslinya. Hal ini tentu saja merugikan pemilik foto asli dan penjual beli. Menipu. Pelanggaran etika bisnis melalui tindakan penipuan khusus bisnis yang dijalankan secara online. Tindak penipuan disinilah hanya tidak berlaku dengan barang yang dibeli tidak dikirim, tapi juga bisa menjual membeli mengenai kualitas barang tertentu. Melakukan spamming ke calon pembeli pasti meninggalkan